Perkenalkan, nama saya Stefan Vincent Jungihi, NIM 2101116. Pada saat ini saya akan membahas mengenai Jurnal Internasional Perpindahan Massa, yaitu pengembangan korelasi baru untuk perpindahan panas konvektif dan faktor gesekan dalam resin turbulen untuk nanofluida. Abstrak. Makalah yang saya resum ini menyajikan korelasi baru untuk perpindahan panas konvektif dan faktor gesekan yang dikembangkan dari eksperimen nanopartikel yang tersusun dari aluminium oksida, tembaga oksida, dan silikon dioksida yang terdispersi dalam 60% etilen glikol dan 40% air. Pengukuran eksperimental dilakukan untuk dalam resim turbulen yang dikembangkan sepenuhnya untuk 3 nanofluida pada berbagai konsentrasi volumetrik partikel, yaitu sifat reologi dan termofisika seperti viskositas, densitas, panas spesifik, dan konduktivitas termal yang diukur pada temperatur yang berbeda untuk berbagai konsentrasi volume. Selanjutnya, sifat-sifat ini digunakan untuk mengembangkan korelasi koefisien perpindahan panas dari eksperimen sebagai fungsi dari sifat-sifat ini dari konsentrasi volumetrik volume. Perkenalan, bahan struktur nano berdampak besar pada cairan yang digunakan untuk pengangkutan panas dalam penukaran panas. Ketika partikel logam atau non-logam dengan konduktivitas lebih tinggi yang dimensinya kurang dari 100 nanometer terdispersi dalam cairan panas konvensional, maka konduktivitas termal efektif dari media yang dihasilkan akan meningkat secara substansial, menunjukkan bahwa konduktivitas termal dan viskositas cairan diubah dengan mendispersikan partikel aluminium oksida, silikon dioksida, dan titanium dioksida. Jika konduktivitas termal meningkat, maka perpindahan panas konvektif juga meningkat dalam proporsi yang sama. Penentuan sifat termofisik dari 3 jenis nanofluida tadi. Yang pertama, viskositas. Pengukuran nanopartikel tembaga oksida terdispersi dalam 60:40 etilen glikol per water dilakukan dengan viskometer dengan suhu yang dikontrol untuk mengatur suhu nanofluida pada nilai yang berbeda. Mereka mengembangkan 2 korelasi untuk viskositas, satu di resim suhu rendah dan satu lagi di suhu tinggi pada tabel 1 dan 2. Nah, ini dia tabel 1 dan 2. Kemudian pengukuran viskositas pada SiO2 nanofluida untuk 3 ukuran partikel 20, 50, dan 100 nanometer menyatakan bahwa ketika ukuran partikel meningkat, maka ukuran viskositas akan menurun. Nah, ini dia tadi. Kemudian ada konduktivitas termal. Pengukuran konduktivitas termal CuO, Al2O3, dan SiO2 nanofluida dari beberapa konsentrasi volumetrik dalam cairan dasar 60:40 etilen glikol per water cocok untuk cairan dan gas. Ini pada tabel 3 hubungan antara Al2O3, CuO, dan SiO2. Dengan persamaan konduktivitas termal NF sama dengan Kp ditambah 2 KBF dikurang 2 dikali KBF dikurang Kp dikali konsentrasi volumetrik partikel dibanding dengan Kp ditambah 2 KBF dikali KBF dikurang Kp dikali konsentrasi volumetrik partikel dikali KBF ditambah 5 kali 10 pangkat 4 theta dikali konsentrasi volumetrik partikel rho BF CPBF dikali akar kuadrat dari KT per rho PdP dikali fluida dalam kurung T, konsentrasi volumetrik partikel. Di sini ada yang kemudian ada panas spesifik. Di sini ada tabel 4 dan gambar 3. Pada tabel 4 dan gambar 3 dijelaskan bahwa perbandingan antara data eksperimen dengan data korelasi
Untuk menentukan ketidakpastian dalam pengukuran panas dengan persamaan sebagai berikut. CPNF sama dengan konsentrasi volumetrik partikel dikali rho P dikali CPP ditambah 1 dikurang konsentrasi volume partikel dikali rho BF dikali CPBF dibanding dengan rho NF. Kemudian densitas. Densitas didefinisikan dalam persamaan rho NF sama dengan rho P dikali konsentrasi volumetrik partikel ditambah rho BF dikali 1 dikurang konsentrasi volumetrik partikel. Di sini ada pengukuran kehilangan tekanan dan perpindahan panas. Pada gambar 4 merupakan skema peralatan yang digunakan untuk mengukur dinamika fluida dan karakteristik perpindahan panas dari nanofluida. Seksi uji terdiri dari tabung tembaga berdiameter 4,76 mm dengan panjang 1,168 meter dikelilingi oleh blok tembaga di mana 4 pemanas strip listrik masing-masing berkapasitas 1000 watt dipasang. Masing-masing pemanas ini dikontrol secara individual dan masukan panas diukur dengan meteran listrik. Bagian uji ditutup dengan insulasi fiberglass setebal 15 cm yang meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan. Pengukuran suhu, saluran masuk, keluar dan dinding fluida di sepanjang bagian uji ditentukan oleh 8 termokopel tembaga konstan. Pengukuran kehilangan tekanan di seluruh bagian uji dicatat oleh transducer tekanan diferensial. Pencatat data diprogram untuk merekam suhu, laju aliran, dan tekanan pada setiap bilangan Reynolds dengan memantau parameter hingga mencapai kondisi stabil. Hasil perpindahan panas. Yang pertama ada kasus uji benchmark. Di sini ada gambar 5. Gambar 5 menyajikan kasus uji patokan untuk memverifikasi pengaturan eksperimental dan prosedur untuk pengukuran koefisien perpindahan konvektif. Perpindahan panas konvektif. Kedua ada pengaruh konsentrasi volumetrik. Gambar 6 ini menyajikan hasil perpindahan panas konvektif nanofluida konsentrasi volumetrik partikel berkisar 10%. Telah menunjukkan ketidakpastian dalam pengukuran koefisien perpindahan panas dalam percobaan ini kurang dari 3%. Kesimpulan, perpindahan panas konvektif dan karakteristik kehilangan tekanan dari 3 nanofluida yang mengalir dalam tabung melingkar dalam rezim turbulen diselidiki secara eksperimental. Data perpindahan panas dan kehilangan tekanan dianalisis menggunakan korelasi sifat reologi dan termofisik yang dikembangkan dari percobaan. Koefisien perpindahan panas nanofluida menunjukkan perpindahan panas konsentrasi volumetrik partikel. Hal ini disebabkan peningkatan viskositas nanofluida dengan konsentrasi volume nanopartikel. Mungkin demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.